Baik, selamat pagi, siang, sore untuk Pak Agung sebagai dosen STSDM kelas B yang sedang menonton dan juga untuk rekan-rekan Astus yang sedang menonton. Perkenalkan kembali, nama saya Davinity Juliawan dengan NPM 210600304. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pekerjaan yang saya lakukan pada tugas kelompok sebagai tugas akhir SISDM semester ini. Jadi apa saja yang saya kerjakan? Yang pertama saya mengerjakan setup VPS dan domain. Kemudian saya mengerjakan modul wajibnya ada dua, yaitu payroll dan rekrutmen. Kemudian modul ekstranya saya memilih dua, yaitu custody dan orientation. Dan yang terakhir saya juga ikut mengerjakan dalam modul custom PPH satu. Mungkin saya akan menjelaskan dari modul wajib rekrutmen terlebih dahulu, karena flow-nya yang saya bikin adalah dari rekrutmen terlebih dahulu. Oke, untuk rekrutmen sendiri dari deskripsi skenario-nya, sebagai konteks, PT Hel merupakan sebuah perusahaan ride-hailing yang berpusat di Indonesia pada awalnya, dan kami mempunyai visi yaitu menjadi solusi mobilitas terdepan di Asia Tenggara. Oleh karena itu, pada fase rekrutmen, skenario-nya adalah PT Hale akan melakukan ekspansi ke Southeast Asia. Jadi di sini kami akan membentuk sebuah tim baru dalam Departemen Operations, yaitu Southeast Asia Operations. Jadi divisi ini akan bertanggung jawab dalam mengelola operasional layanan ride hailing di negara Asia Tenggara. Eh, dan di sini akan dilakukan proses rekrutmen untuk membentuk tim yang bertanggung jawab dalam ekspansi ini. Nah, pertama-tama skenario-nya adalah Hana selaku manajer HR akan bekerja sama dengan Halimah, yaitu kepala seksi rekrutmen, di mana kepala seksi rekrutmen ini dengan Hana akan bekerja sama untuk menyusun struktur tim dari SEA Operations ini. Jadi kenapa dilakukan ini adalah agar terbentuk sebuah tim yang memiliki kualifikasi yang saling mengisi dan juga dapat bekerja sama dengan baik. Oke, selanjutnya Hana dan Halimah akhirnya berhasil membuat kualifikasi untuk posisi yang dibutuhkan, yaitu ada 4 posisi yang dibutuhkan sebagai tim inti dalam proses ekspansi. Yang pertama adalah kita memerlukan sebuah manajernya sendiri, yaitu manajer operasi regional Asia Tenggara. Nah, di sini dia akan bekerja di bawah dari manajer operasional umum dalam Department Operations. Kemudian di sini ada beberapa kualifikasinya yang dibutuhkan. Kemudian adalah yang kedua analis pasar regional, karena ini sangat dibutuhkan dalam menganalisis pasar dan market dalam regional, karena bisa saja berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah koordinator mitra pengemudi, di mana koordinator mitra pengemudi ini kami membutuhkan karena perlu dilakukan koordinator yang berbeda jika ingin melakukan Southeast Asia expansion. Tidak akan mungkin kalau misalnya kita memiliki koordinator yang sama dengan Indonesia karena mungkin culture-nya yang berbeda dan satu dan lain hal. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah koordinator transportasi dan regulasi. Karena perbedaan yang mungkin ada di setiap negara di Southeast Asia dan juga di Indonesia, makanya kita memerlukan sebuah koordinator tersendiri untuk memimpin transportasi dan regulasi pada ekspansi Southeast Asia. Dan di sini sudah ada kualifikasinya juga yang sudah saya tuliskan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat contoh posisi pekerjaan yang sudah dibuka oleh Hana. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ada job postingnya ya yang sudah saya buat menggunakan eh, menggunakan online job. Jadi ini adalah tampilan utama halaman Hale, PT Hale. Sini ada logonya. Kemudian mungkin kita bisa lihat ke halaman rekrutmen. Nah, dan di rekrutmen ini kita bisa lihat ini karena sudah berhasil ya, berhasil mendapatkan, jadinya sudah saya not publish. Tapi sebelumnya ini adalah publish karena untuk melihat orang bisa mendaftar.
Nah, di sini di online jobnya juga sudah saya ubah. Di sini misalnya judulnya analis, terus ini ada deskripsinya dan apa yang akan dikerjakan. Habis itu skill yang dibutuhkan. Kemudian ada beberapa hal tambahan yang sudah saya tambahkan juga di sini dalam online job postingnya. Kemudian ini bisa kita lihat apply now. Dan kalau misalnya kita apply now, kita bisa lihat dia bisa ada job application formnya. Kemudian mungkin kita kembali ke jobs. Ini ya, ini sebelumnya semuanya tulisannya publish ya, namun karena sudah selesai mendapatkan orangnya, jadinya di unpublish lagi karena biar menutup adanya yang terbaru. Oke, ini dari online jobnya mungkin kita lanjut ke sini. Nah, jadi ada beberapa tahap yang dilakukan, yaitu tahap pertama adalah penyaringan CV, di mana di sini ada 20 orang yang mendaftar sebelumnya. Jadi kami mendapatkan pendaftar sekitar 5 orang per posisinya. Dan akhirnya kita juga mendapatkan bahwa kalau misalnya di sini ada yang di-reviews juga. Ini ada beberapa hal yang di-reviews. Jadi untuk initial qualification atau CV scanning itu ada 9 orang yang kita reviews karena tidak cocok dengan kualifikasi dan culture dari perusahaan kita. Nah, jadi salah satu contohnya Hana dan Oliver itu meloloskan 3 pelamar yang lanjut ke wawancara HR. Oliver sendiri merupakan manajer dari operasional, yaitu yang merupakan user langsung dari tim ini. Kemudian yang kedua adalah tahap wawancara HR, di mana wawancara HR ini nanti akan dilakukan untuk menilai kemampuan komunikasi dan kecocokan budaya kerja. Nah, aktor utamanya di sini adalah Haru, yaitu sebagai staff rekrutmen. Dia bertugas untuk menjadwalkan meeting atau wawancara. Nah, di sini adalah salah satu contohnya di mana Haru ya di sini dapat terlihat Haru itu melakukan membuat sebuah meeting yaitu interview HR antara Hana, manajer HR dengan pelamarnya yaitu Obole di sini. Kemudian ini adalah proses wawancara antara Obole pelamar dengan Hana. Nah, setelah wawancara dilakukan, Haru akan menandakan pada Udu apakah pelamar lolos itu atau tidak. Kalau misalnya lolos, nanti dia akan di marks as done meetingnya oleh Haru dan dia akan mendapatkan feedback berhasil lolos ke tahap interview. Nah, di sini juga akan Hana juga dapat memberikan evaluasi mengenai pelamar menggunakan bintang yang disediakan untuk Udu. Nah, jadi bintang ini digunakan ini yang evaluation ini ya, digunakan untuk Hana melakukan em, penilaian secara cepat ya untuk menandakan ini sebenarnya dia layak untuk diloloskan atau enggak. Jadi sebagai semacam screening gitu. Kemudian selanjutnya ada tahap 3 wawancara yaitu Oliver selaku manajer operasional itu dia wawancaranya kurang lebih sama dengan Hana yang dilakukan yaitu dia oleh Haru dibuat meeting lagi kemudian eh, dilakukan wawancara kemudian jika misalnya dia lolos dia akan ditandakan oleh Haru lagi. Kemudian selanjutnya ini yang merupakan perbedaan dari lab ya. Jadi jika lab itu cuma hanya sampai interview user, nah di sini sampai ke interview BOD karena tim ini merupakan tim yang krusial dan penting dalam perencanaan ke depannya oleh PT Hill, maka Charlie selaku COO akan turun langsung untuk melakukan penilaian akhir sebagai wawancara. Nah, di sini wawancaranya juga sudah kita buat dan di sini perbedaannya adalah Haru akan membuat sebuah meeting, tapi meetingnya tidak akan berlangsung dengan video call ya, jadi langsung di kantor di Jalan Sudirman nomor 12 seperti yang dapat terlihat di sini. Kemudian yang terakhir adalah kontrak creation di mana Hana akan melakukan penawaran kontrak terhadap pelamar yang berhasil lolos pada BOD interview. Dan di sini juga kita dapat melakukan propose salary untuk yang bisa kita bayarkan. Dan ini ada expected salary dari pelamarnya ingin berapa. Kemudian jika lolos dan berhasil, dia akan desain oleh orangnya.
Kemudian terakhir setelah proses seleksi selesai, lowongan pekerjaan akan di-unpublish seperti yang saya bilang sebelumnya, dan orientation akan dilakukan untuk karyawan baru. Nah, untuk flowchartnya sendiri dia bentuknya seperti ini. Jadi pas saat proses dimulai, kita itu akan melakukan penentuan kebutuhan posisi terlebih dahulu untuk rekrutmennya. Kemudian jika kita sudah tahu apa saja yang dibutuhkan, kita akan menyusun sebuah kualifikasi posisinya. Kemudian setelah semuanya set untuk posisi apa yang akan direkrut, dia akan melakukan pembukaan lowongan pada online job. Kemudian yang ungu ini adalah yang dilakukan oleh Udu ya, dan yang putih adalah yang dilakukan manual oleh user. Dan ini Udu menampilkan lowongan pekerjaan tersebut pada website, kemudian penyaringan CV selanjutnya. Kalau misalnya lolos ke tahap selanjutnya, kita pergi ke wawancara HR. Kalau misalnya tidak, staf rekrutmen akan menolak pelamar. Dan di sini adalah Haru yang melakukan penolakan. Dan kalau misalnya ditolak, nanti Udu dari sistemnya sendiri akan mengirimkan email penolakan ke pelamar dan proses selesai. Nah, untuk selanjutnya kalau misalnya dia lolos CV, dia ke wawancara HR. Kalau nggak lolos, dia ditolak. Kalau lolos, dia ke user. Kalau terus kemudian dilanjutkan dengan wawancara dengan BOD atau C-level, COO tadi. Terus kalau misalnya lolos, dia akan lanjut ke offering kontrak. Nah, di offering kontrak sendiri itu tidak langsung diterima ya. Bisa aja dia misalnya nggak diterima nih, nggak cocok. Nah, tapi di sini ada dua branch lagi di mana dia bisa langsung nggak jadi atau dia akan melakukan counter offer di sini. Makanya di sini ada dua alur dan setelah misalnya dia di counter offer dan sesuai kontraknya diterima, maka dia bisa naik ke ya, terus dia naik tanda tangan kontrak. Dan Udu sendiri ini proses Udu di mana melakukan pembuatan employee dan juga user. Kemudian di sini ada selanjutnya ada Hana menutup lowongan dan Udu akan menghilangkan lowongan dari website. Jika sudah selesai nanti prosesnya akan selesai. Ya, berikut untuk proses bisnis dari rekrutmen dan juga skenario-nya. Di sini juga ada master datanya. Mungkin nanti itu akan bisa dilihat sendiri pada master data yang akan dikumpulkan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke orientation. Jadi setelah rekrutmen selesai, kita perlu melakukan orientation untuk uh, memberikan budaya dan pengetahuan mengenai perusahaan kepada anggota tim baru. Nah, di sini skenarionya adalah dilakukan untuk uh, memperkenalkan karyawan baru dengan lingkungan kerja baru mereka, alat yang digunakan, serta visi dan misi ekspansi PT Hel di Asia Tenggara. Karena ini akan dilakukan untuk tim Southeast Asia Operations yang telah dipilih. Nah, jadi orientasi ini akan dilakukan kepada karyawan Sam, Christoph, dan Casey yang merupakan karyawan baru yang lolos pada rekrutmen tadi ya untuk proses SEA operations. Nah, jadi di sini tahap satunya adalah pertama kita akan melakukan Hana selaku manajer HR akan membuat sebuah orientation checklist atau ini dapat bisa dibilang sebagai agenda acara dari orientation ya. Jadi akan ada apa saja yang akan dilakukan pada sebuah orientation. Nah, di sini saya membuat orientation checklistnya bernama orientasi SEA operations. Nah, departemennya operations dan di sini ada beberapa checklist ya yang saya sudah buat yaitu ada pertama company knowledge dan company tour itu yang bertanggung jawab dari HR sendiri. Kemudian yang ketiga adalah job description orientation. Jadi di sini adalah pengenalan mengenai job desk yang akan diberikan ke mereka dan karena ini cukup erat hubungannya dengan apa yang akan mereka kerjakan secara operations, maka user yang bertanggung jawab atau fasilitatornya adalah dari user mereka sendiri, yaitu Oliver, selaku manajer operasional. Kemudian Hana akan membuat sebuah orientasi untuk rekrutmen baru, memanfaatkan orientation checklist yang sudah dibuat. Jadi kita bisa membuat orientation di sini, misalnya kita klik new. Terus kita nanti akan terlihat bahwa orientation checklist itu sudah ada di sini, yang kita sudah buat orientasi ya, SEA operations. Kemudian agar semua dapat kosong jadwalnya, Hana akan membuat sebuah jadwal di kalender yang mengundang karyawan subdivisi SEA operations dan fasilitatornya yaitu Oliver dan Han.
Sini kalendernya sudah kita buat dan sini sudah saya undang semua ya yang bersinggungan. Terus ada locationnya, terus ada descriptionnya untuk apa dan setelah misalnya sudah terkreasi, dia harus di accept terlebih dahulu oleh partisipannya dan di sini sudah ada contohnya yang mengaccept. Kemudian selanjutnya tahap 4 ini ada sedikit lompatan waktu di mana hari ini merupakan hari H dari orientasi. Jadi tugas Hana hari ini itu adalah memastikan bahwa checklistnya itu udah selesai untuk semua orientation checklist. Nah, di sini dapat terlihat untuk masing-masing orientation apakah checklistnya itu eh, dapat diselesaikan. Misalnya kalau misalnya kita pergi ke orientation ya, itu kita harus melakukan checklist di sini. Employee, ya, employee terus kita ke orientation sini. Nah, di sini adalah orientationnya dan di sini orientation requestnya. Jadi kalau saat saat dia berjalan, dia itu harus mengecek di sini dia sudah komplit atau belum. Kalau misalnya semuanya sudah komplit, artinya orientationnya dapat kita bilang sebagai komplit untuk setiap uh, karyawan baru. Jadi Hana akan mengubah status orientasinya juga menjadi komplit. Dan untuk flowchart proses bisnisnya adalah sebagai berikut. Jadi ketika dimulai, Hana itu akan mencari topik untuk orientasinya terlebih dahulu, topik apa saja. Kemudian untuk topik tersebut dia akan mencari fasilitatornya yang akan membawakan topik tersebut. Nah, setelah dibuat orientation checklistnya, setelah fasilitator dan topik terkonfirmasi, Hana akan melakukan orientation checklist dari topik yang udah dibuat tadi. Kemudian setelah membuat orientation checklist, dia akan membuat orientation plan untuk masing-masing karyawan baru. Nah, setelah dibuat, Ulu juga akan membuat orientation plan-nya tersebut. Kemudian Hana akan menjadwalkan orientasi di kalender. Kemudian setelah kita buat di kalender, Udu akan mengundang partisipannya melalui email. Nah, setelah itu time jam dikit ke hari orientasi, Hana memastikan bahwa checklistnya selesai. Kalau misal checklistnya sudah selesai, Hana mengubah status orientasi menjadi selesai untuk karyawan baru. Nah, di sini terakhir Udu menandakan orientasi bahwa berhasil dilaksanakan dan prosesnya pun selesai. Oke, lanjut ke berikutnya yaitu custody. Jadi custody ini adalah sebuah proses bisnis di mana kita bisa meminjam properti dari sebuah barang perusahaan ya. Nah, di sini contohnya adalah setiap karyawan PT Hell itu akan diberikan laptop sebagai sarana utama untuk bekerja. Oleh karena itu, karyawan baru kan belum dapat laptopnya, maka akan dimanfaatkan custody ini untuk melakukan proses bisnis itu, peminjaman. Jadi, Hana selaku fasilitator akan membantu dalam proses peminjaman ini, yaitu jadi HR akan membantu bekerja sama dengan IT support. Nah, pertama-tama IT support itu akan melaksanakan pendaftaran properti laptop pada inventaris kantor. Jadi yang dapat dilakukan itu cukup mudah. Jadi kita bisa ke custody. Di sini kita bisa lihat ke di sini kita bisa langsung bikin saja new ya untuk properti yang ingin dibuat. Nah, nanti jika propertinya sudah ada, eh, karyawan baru akan melakukan peminjaman. Jadi nanti dia bisa langsung ke custody request dan kita bisa new aja di sini meminjam barang apa, propertinya yang sudah ada didaftarkan. Kemudian setelah di approve, dia akan laptop atau propertinya dapat dipinjamkan. Pada studi kasus ini menggunakan laptop ya. Jadi dia meminjamkan laptop. Setelah itu kalau misalnya dia sudah di-approve, maka laptop akan dipinjamkan kepada user. Nah, pada studi kasus ini skenario-nya adalah untuk eh, melakukan dua hal yaitu renew dan return. Di sini akan skenario-nya adalah menggunakan Sam selaku manajer. Jadi sebelumnya Sam itu dipinjamkan sebuah laptop Acer 15 inci, namun karena dia ternyata levelnya manajer, dia akan diberikan laptop yang lebih baik. Oleh karena itu, Sam akan mengembalikan laptop yang dia pinjam terlebih dahulu dan di sini adalah untuk flow return.
Nah, setelah dia kembalikan, dia nanti statusnya akan tulisannya return seperti di ujung kanan sini. Kemudian dia akan meminjam lagi laptop yang lebih baik secara spek, yaitu dia akan meminjam MacBook Pro 16 inci. Dan di sini setelah itu dia berhasil di-approve oleh manajernya. Dan selanjutnya di sini adalah skenario dari return. Return itu ketika dia melakukan perpanjangan ya. Nah, perpanjangan ini dilakukan karena misalnya Sam itu diberikan kontrak baru karena performance-nya yang baik. Karena performance yang baik dan diberikan kontrak baru, otomatis peminjaman laptop juga harus diperpanjang. Oleh karena itu, dia akan melakukan flow renew. Ketika renew dipencet, dia akan terlihat untuk mengisi renewal date terbaru. Kalau misalnya di proceed, dia akan membutuhkan pengajuan lagi. Dan setelah pengajuannya misalnya di approve, dia akan terlihat bahwa return date-nya sudah berubah. Nah, untuk flowchart-nya secara garis besar seperti ini. Jadi, custody modulnya itu dapat dilakukan seperti ini. Misalnya prosesnya dimulai pertama-tama, kemudian didaftarkan properti ke dalam inventory kantor. Nah, terus ada karyawan baru yang melakukan permintaan peminjaman sebuah barang gitu misalnya. Terus Udu mengubah status peminjamannya itu menjadi butuh persetujuan. Nah, ketika terdapat butuh persetujuan ini terdapat dua flow ya. Antara dia bisa diterima atau tidak. Kalau misalnya tidak, dia akan langsung berakhir. Kalau misalnya iya, dia akan mengubah status menjadi dipinjam. Nah, kalau misalnya dia berhasil dipinjam laptop atau properti lain dapat diberikan kepada karyawan baru. Nah, setelah diberikan itu ada dua flow tambahan yaitu masa peminjamannya itu sudah habis. Jadi ada dua cara, yaitu yang pertama return. Kalau return nanti dia akan karyawan klik tombol return, kemudian Udo akan menutup peminjaman dan proses berakhir. Kalau misalnya dia memilih renew, karyawan akan mengajukan terlebih dahulu tanggal pengembalian terbaru. Kemudian Udu akan kembali lagi mengubah status peminjaman menjadi butuh persetujuan kembali. Kemudian kalau misalnya dia permintaannya itu tidak disetujui, maka prosesnya akan berakhir. Kalau misalnya disetujui, Udu akan mengubah tanggal pengembaliannya dan prosesnya berakhir. Berikut untuk dari custody. Kemudian yang terakhir adalah dari payroll. Dari payroll sendiri cukup straightforward ya dari skenarionya. Jadi Hana selaku manajer HR itu akan bertugas menyusun sistem payroll. Nah, apa yang akan dilakukan pertama-tama adalah kita melakukan yang namanya salary roll kategori terlebih dahulu. Nah, salary roll kategorinya itu dapat kita lihat di sini dan di sini adalah kategori-kategori apa yang menjadi pemasukan atau pengeluaran dari masing-masing karyawan dari PT Health. Selanjutnya kita bisa membuat salary rules-nya dan di sini adalah kasarnya sebagai implementasi perhitungan dari macam-macam kategori yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini perbedaannya dengan lab adalah kalau misalnya di lab itu akan menggaji satu orang saja. Oleh karena itu, penghasilan tidak kena pajaknya itu cukup disesuaikan dengan karyawan yang akan kita gaji. Namun karena di sini skenarionya adalah eh, menggaji keseluruhan karyawan, dari masing-masing eh, dari dari PT Hale, maka penghasilan tidak kena pajaknya saya buat menjadi bertingkat seperti ini dan dapat digunakan sesuai dengan masing-masing kebutuhan dari karyawan. Misalnya di sini ada penghasilan tidak kena pajak tanpa tanggungan ya. Di sini nol, dia batasnya itu berbeda masing-masingnya di sini. Tidak kawin nol, tidak kawin satu, tidak kawin dua, tidak kawin tiga, terus kawin nol, kawin satu, kawin dua, kawin tiga. Nah, di sini perbedaannya. Kemudian setelah kita membuat salary roles tersebut, kita akan membuat salary structure. Nah, salary structure ini dia akan disesuaikan dengan masing-masing tingkatan PTKP yang sudah saya buat tadi. Jadi misalnya tingkat satu itu dia tidak kawin dengan nol tanggungan, kemudian salary tingkat dua itu tidak kawin dengan satu tanggungan, sampai yang terakhir adalah tingkat 8 yaitu eh, dengan PTKP kawin dan tiga tanggungan.
Itu adalah salary structure-nya yang sudah saya buat. Kemudian kita akan membuat payslip terakhir. Jadi skenario-nya adalah menggaji keseluruhan karyawan untuk bulan Desember. Nah, di sini sudah saya buat payslip-nya. Terus di sini ada beberapa juga eh, yang saya bisa contohkan adalah seperti ini. Misalnya kita ke Fernando, salary computation-nya. Nah, di sini terlihat bahwa dia penghasilan tidak kena pajaknya itu beda level karena dia structure ada salary tingkat 8. Terus misalnya pilih orang lain, Felicia dia salary tingkat 6 dan dia PTKP-nya berbeda, dia K1. Dan ini dilakukan untuk memberikan keadilan bagi setiap karyawan yang ada di PT Hel. Nah, kemudian setelah gaji berhasil dikirimkan, ada beberapa karyawan yang merasa perhitungannya belum sesuai. Jadi misalnya ini adalah untuk negatif case-nya. Jadi misalnya ada data yang belum terupdate, misalnya tanggungannya berubah menjadi bertambah atau berkurang. Nah, itu kan perlu disesuaikan dia menjadi masuk ke salary structure mana dan di sini dapat dilakukan cancel payslip. Jadi misalnya kalau kita lihat ke sini, ini udah yang berbeda. Sini dia ada cancel payslip. Nanti kalau misalnya kita pencet ini cancel payslipnya, dia akan menjadi draft dan kita dapat menyesuaikan kembali datanya, misalnya diubah strukturnya karena tanggungan yang berubah, dan kita membuat ulang lagi payslipnya. Nah, secara garis besar untuk flowchartnya seperti ini. Jadi yang pertama-tama adalah Hana menentukan salary rule kategori, terus salary rule, terus membuat salary structure. Kemudian untuk membuat payslip gaji ini akan dilakukan oleh tim finance. Nah, ketika sebuah proses pembuatan payslip gaji ini dilakukan, yang melakukan perhitungannya adalah UDU sendiri. Makanya di sini warnanya ungu karena dilakukan oleh UDU. Kemudian kalau misalnya terdapat kesalahan, dia akan masuk ke kanan, blok kanan ini. Terus finance akan melakukan penyesuaian salary structure karyawan. Kayak misalnya dia berubah strukturnya dari tingkat 3 menjadi tingkat 4 atau sebaliknya. Kemudian Udo akan melakukan perhitungan ulang. Nah, di sini ada looping ya. Kalau misalnya dia terdapat kesalahan lagi, dia akan melakukan hal ini berulang-ulang. Namun kalau misalnya sudah berhasil, benar, tidak ada kesalahan tambahan, maka proses akan berakhir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi dari pembagian kerja modul yang saya lakukan. Misalnya yang 4 ini. Sekian, terima kasih.